أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Tuan-tuan hadirin yang kami muliakan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di dunia ini kita dalam suatu perlombaan. Perlombaan yang bukan sembarang perlombaan. Walaupun diceritakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya dunia ini la'ibun walah, permainan dan senda gurau. Tetapi permainan di dalamnya ini kita semua dalam perlombaan, di mana hasil akhir dari perlombaan ini nanti akan menentukan nasib kita yang sesungguhnya ketika menghadap Allah, nasib kita yang sesungguhnya di akhirat nanti. Walaupun dunia ini kelihatan main-main, kita jangan main-main. Maka Allah SWT, kita dalam perlombaan mengenal Allah Subhanahu wa taala, membuat hubungan yang indah dengan Allah. Awwal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistiqani. Mengenal Allah, saling berlomba-lomba siapa yang terdekat dengan Allah, siapa yang indah hubungannya dengan Allah. Masing-masing punya kesempatan yang sama. Silahkan berlomba untuk menjadi hamba-hamba yang terdekat dengan Allah. Dan pesertanya semua hamba Allah, dari sejak Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam sampai manusia terakhir yang akan dilahirkan di muka bumi ini menjadi peserta dalam perlombaan ini. Berlomba untuk menunjukkan sikap-sikap yang dicintai oleh Allah. Berlomba untuk menyembah, tunduk, patuh, beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
Ini perlombaan yang sesungguhnya. Berlomba untuk menunjukkan amal-amal terbaik yang disukai, diridhai oleh Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena sadar tidak sadar, memang Allah ingin melihat siapa yang terbaik amalnya. Memang Allah teliti, dan Allah SWT perlombaan untuk menunjukkan sikap terdekat, kecintaan yang mendalam, ittiba yang baik dengan yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Maka Allah sedang meneliti setiap diri hamba-hambanya. Setiap diri kita dilihat oleh Allah. Dan dahsyatnya perlombaan ini langsung Allah yang menjadi penilainya. Standar penilaiannya bagaimana? Sudah ada Quran, hadis, ijma, qiyas. Jelas standarnya itu. Apa yang didapatkan dalam perlombaan ini nanti akan mendapatkan janji-janji Allah, akan mendapatkan karunia-karunia Allah, pahala-pahala dari Allah. Maka kita sedang berlomba. Rumahnya Syekh Ubaidil Ahrar hafizahullah, beliau menasihati kita, beliau mengatakan, maka hidup yang sekali ini carilah pahala yang sebanyak-banyaknya. Cari peluang pahala yang sebanyak-banyaknya. Kalau terlihat ada hal yang mengurangi pahala, maka kita kurangi. Hal-hal yang menyebabkan pahala kita tersempit. Tapi perkara-perkara yang bisa memperbanyak pahala kita, karena hidup kita hanya sekali, ini yang kita perbanyak. Karena kita sedang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita sama-sama peserta dalam perlombaan, sangat tidak lazim kalau peserta menilai peserta lainnya. Kok sama-sama peserta lomba kok menilai, tidak cocok. Yang menilai, Masya Allah, paham semua. Memang dari senyum-senyumannya di Terangkil Darussalam ini ceria, semua senyum. Perhatikan dari ujung sana sampai ujung sana, senyum, ceria, Masya Allah. Ini barakah dari tempat ini, maka tidak bisa dinafikan, jangan dinafikan, maka karena ini bukan kebetulan kita duduk di tempat yang barakah yang mulia ini. Allah mudahkan, datangkan kita di Terangkil Darussalam ini. Semoga Allah barakahi kita dengan sebab keberkahan tempat ini. Kalau tempat ini sudah barakah, kita ini perlu mohon doa agar tambah barakah. Insyaallah maka. Maka karena kasih sayang Allah SWT, supaya mudah bagi kita dalam perlombaan ini diberikan contoh-contoh teladan, supaya jadi acuan dalam kita mengarungi kehidupan. Contoh orang-orang yang telah sukses, para nabi, para rasul, kekasih-kekasih Allah, pimpinan-pimpinan takwa, orang-orang yang takut kepada Allah, sayang kepada umat ini, dicontohkan untuk kita tiru. Tidak hanya itu, supaya imbang, ada juga pelajaran contoh orang-orang yang curang dalam perlombaan, yang melanggar aturan perlombaan. Allah ceritakan juga supaya pelajarannya lengkap. Maka diceritakan juga dalam Al-Quran orang-orang yang
melanggar larangan-larangan Allah, ataupun kaum-kaum yang menentang perintah Allah, melanggar perintah, diceritakan juga supaya untuk kita mohon perlindungan dari Allah, untuk kita jauhi. Jadi komplit pelajarannya, sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita gagal. Tidak ada alasan nanti. Mohon kepada Allah. Contohnya sudah lengkap, aturannya sudah lengkap, tinggal kita jalani. Insyaallah kan. Maka untuk kita yang standar-standar ini, apalagi yang berbicara ini, insyaallah kalau boleh milih, lebih nemeni Romoyai khidmat, beliau lari berkilo-kilo, tapi karena ini putusan dari beliau tidak berani, harus kita. Maka Allah SWT untuk kita yang standar seperti ini tinggal mengikuti hamba-hamba pilihan, pimpinan-pimpinan takwa, supaya kita mudah menjalani kompetisi ini. Tinggal kita ngikut saja, karena begitulah sunnatullah di muka bumi dan tidak pernah akan dirubah. Di setiap zaman Allah bangkitkan kekasih-kekasihnya untuk membimbing umat ini. Maka yang ikut bimbingan-bimbingan yang lurus, bimbingan-bimbingan takwa, insya Allah akan selamat. Lah yang tidak ikut tidak selamat, bukan tidak apa-apa. Memang kalau pinginnya kita tidak ikut tidak apa-apa, tidak. Lihat para nabi, para rasul. Contoh Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana kaum-kaum terdahulu. Wa ila 'adin akhahum huda, kepada 'Ad Allah kirim Nabi Hud. Yang ikut Nabi Hud akan selamat, yang tidak ikut tidak selamat. Bukan tidak apa-apa, memang hanya itu saja, karena tempat yang Allah siapkan pun di sana nanti tidak ada tengah-tengah, itu tidak ada. Kalau bukan di sorga, ya di sebelahnya sorga. Tidak ada yang tengah-tengah, tidak apa-apa tuh, tidak. Jelas di sana nanti. Maka dari hari ini pun kita harus jelas. Begitu juga kaum Saleh, kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud. Yang ikut Nabi Saleh selamat, yang tidak mau ikut ya tidak selamat. Bukan tidak apa-apa, bukan. Karena memang seperti itu di setiap zaman, seperti itu. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, Madian juga seperti itu. Allah kirim Nabi Syu'aib. Yang ikut nabinya selamat, yang tidak ikut tidak selamat. Bukan tidak apa-apa. Maka Allah SWT sadari tidak sadari, kita mau merenung tidak merenung, memang kita dalam perlombaan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Berlomba, yang bisa buat, yang terbaik buat, silahkan. Memang ini perlombaan, silahkan. Semua berhak, silahkan. Dan hati-hati, makan, jangan kita menunda-nunda. Yang namanya perlombaan itu, maka Allah gambarkan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita untuk bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian, bersegeralah. Baginda Nabi SAW juga mengingatkan kita, badiru bil a'malis salihah, bersegeralah kalian untuk beramal kebaikan. Kenapa?
Karena ada garis finisnya. Ada garis finisnya. Umpama kita selama-lamanya di dunia ini, tidak apa-apa, mau buat apa saja, sakarepmu. Mau buat apa saja, kalau umpama di dunia kita selama-lamanya, terserah. Tapi ternyata ada garis finisnya. Ada garis finisnya. Ada garis finisnya. Secara umum garis finisnya perlombaan ini adalah datangnya hari kiamat. Tapi jangan lupa masing-masing hamba juga punya time limit masing-masing, finish masing-masing. Kapan? Ketika Israil alaihissalam, malakul maut, bertamu kepada kita. Itu garis finish masing-masing, jangan lupa. Maka kita lihat dalam Al-Quran banyak penyesalan-penyesalan itu karena menunda-nunda. Ini bukan menakut-nakuti, memang seperti itu kenyataannya. Orang saya juga takut. Tidak menakut-nakuti, memang begitu. Ada garis finishnya. Jangan sampai nanti pas baru mau sudah finish. Ini yang kita khawatir. Maka rata-rata bersegeralah. Orang yang bilang pelan-pelan, enggak ada. Segera, orang ini perlombaan. Lomba kok santai-santai. Lomba jadi raja-raja di surga kok santai-santai, ini bagaimana? Insyaallah makan. La haula wala quwata illa billah. Perlombaan. Maka kita ini perlombaan mengamalkan agama secara sempurna, berusaha mengamalkan agama yang lengkap. Ya, amalan agama yang lengkap. Seperti mobil tuh dinamakan mobil kalau lengkap. Ada mesinnya, ada kapnya, ada pintunya, ada spionnya, bel, setirnya, ada semua lengkap, baru dinamakan mobil. Ada orang datang, "Tuan, ini mobil nih, ayo naik mobil." Tegur, dia bawa spion. "Tuan, mana mobilnya?" "Ini mobil nih, mobil." "Tuan, itu memang bagian dari mobil itu, tapi itu spion." Ada yang gelindingin ban. "Mobil, ayo naik." Mobil kayak anak kecil biasa. Roda ban itu dijadikan main-main. "Ayo naik mobil saya, naik mobil saya." Hei, itu ban mobil, bukan mobil. Maka amal agama ini kita ingin belajar mengamalkannya sesuai dengan yang dicontohkan yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua unsur kita berusaha amalkan. Unsur imaniyahnya, akidahnya, tauhidnya lurus. Unsur ubudiyahnya, ibadahnya juga jelas, mantap. Muamalahnya juga detail, tidak samar-samar. Muasyarah juga demikian, termasuk akhlaknya, sehingga indah kalau dilihat. Kalau mobil lengkap, indah dilihatnya semua orang. Semakin lengkap semakin mahal, semakin lengkap semakin mahal. Begitulah kita mengajak umat ini, mengajak diri kita dan umat ini belajar mengamalkan agama keseluruhan amal, tidak dipilah ambil satu kemudian merasa paling paham akan agama. Diamalkan semuanya. Ya, dakwahnya sungguh-sungguh,
ilmunya pun sungguh-sungguh, zikirnya sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, khidmatnya sungguh-sungguh. Insyaallah makan. Jadi indah dilihatnya tuh, seneng. Hanya akhirnya nanti orang yang tidak buat disalahkan. Padahal namanya hanya ya satu itu tok, tapi yang lain terlupa untuk diamalkan. Yang penting kita nih berusaha hidup yang sekali ini amalkan semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mudahnya adalah kita ikut bimbingan-bimbingan, pimpinan-pimpinan takwa, orang-orang saleh, pewaris yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak bisa maka ada balapan mobil, ada yang sudah juara. Kalau kita ingin ikut juara, maka bertanya kepada juaranya. Kok bisa Tuhan nih bisa juara nih, kira-kira tipsnya apa ya? Tolong beri nasihat, bisa juara nih bagaimana? Kok balapan menang terus mobilnya berkembang, bahkan mendirikan pabrik di mana-mana nih, gimana tipsnya? Kami pingin. Nah, ini baru sikap yang baik, yang benar antara peserta lomba. Kalau kita ingin juga menang, melaju kencang, berkembang baik, maka kita tiru-tiru, ikut bertanya, mencintai, senang dengan ahlinya, supaya kita juga ikut menang. Tidak kemudian malah membenci, na'udzubillah min dzalik. Memang sudah sunnatullahnya seperti itu. Maka Allah SWT, itulah amal agama yang diinginkan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diamalkan semuanya. Sehingga karena semua ini sudah jadi asbab hidayah. Dakwah itu sebab hidayah, kemudian ta'lim itu juga asbab hidayah. Bagaimana dengan dakwahnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Abu Bakar masuk Islam sebab ta'limnya Fatimah binti Khattab di rumahnya bersama suaminya, itu jadi asbab hidayah masuk Islamnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang memang malam harinya didoakan oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi taklim itu kan penting kan. Taklim penting sebab hidayah, asbab hidayah. Sering dengar cerita-cerita awal orang tua kita Pak Salim menceritakan ada rombongan dikirim ke Eropa. Maka rombongan ini karena tidak banyak masjid di sana, taklim di taman-taman kota. Akhirnya ada seseorang kelihatan bolak-balik muter melihat ada suasana taklim dibacakan, kemudian kok pesertanya itu tidur pules. Maka dia heran, apa rahasianya itu, pules sekali tidurnya. Maka dia datang ke rombongan, siapa Tuhan, dari planet mana kalian datang? Ini diceritakan jamaah Yordan waktu itu, menemani beliau waktu itu gerak, diceritakan. Man antum min ayyi kaukabin nazaltum? Rombongan Yordan menceritakan, siapa Tuhan ini, dari planet mana kalian datang?
Kok bisanya duduk tuh bisa tidur, Masya Allah ya. Ajaib ini. Kok bisa duduk bisa tidur? Saya ini punya perusahaan besar di mana-mana. Tadi ada undangan pesta, orang ini bercerita ada undangan pesta, maka saya ambil pakaian yang ini, ndak cocok, ambil, buka lemari yang pertama, buka ini, ndak pantas, lihat di cermin, ndak pantas, buang lagi, satu lemari ndak ada yang cocok, akhirnya baru pakai baju. Setelah itu mau periksa celana lagi, pas untuk bikin serasi, buat serasi yang atas nih, ambil celana pas ndak cocok, satu lemari, akhirnya saya bingung, akhirnya saya buka lagi semuanya. Susah untuk tidur, kok mudah sekali kalian bisa tidur. Masya Allah, jamaah senang sekali. Wah, ada fadilahnya tidur nih, kayak dapat alasan. Oh, kami ini orang Islam. Orang Islam, bagaimana caranya? Saya ini susah tidur. Oh, mudah. Islam itu keselamatan. Tunduk pasrah, maka kita akan selamat. Dengan selamat itu kita tenang. Kalau Tuhan ingin tenang seperti kami, Tuhan masuk Islam. Akhirnya dia ikut dulu di situ, ikut di situ, duduk, masuk Islam, kemudian duduk di situ, ikut langsung taklim di situ. Benar juga, makan kena setrum yang di sebelahnya, tidur pules juga. Tapi hikmahnya Amir rombongan ini, hikmah, biarkan ini yang dia impikan selama ini yang dia inginkan, biarkan. Maka rombongan yang lain teruskan, biarkan dia tidur pules, bangun-bangun dia rasakan seperti berada di alam yang berbeda. Akhirnya makan dia tidak mau pulang, dia ikut rombongan itu, ringkasnya jadi penanggung jawab di kota itu. Memang jamaah dakwah ini ikhlas, mengamalkan agama ikhlas. Ilmu pun taklim itu penting, jadi asbab hidayah. Jangan hanya satu saja diambil, yang lain ditinggalkan, jangan, ambil semuanya. Zikir juga penting, jangan ditinggalkan. Perasaannya Masya Allah, udah lama dalam dakwah, tahun 80-an, tahun 90-an saya udah keluar. Ya. Terus bagaimana ya, orang lama, alhamdulillah. Bagaimana zikir pagi petangnya? Apa karena lama kemudian saking lamanya tuh Masya Allah tidak perlu amal lagi? Justru semakin lama semakin merasuk zikir dalam hatinya, senang berzikir, paling tidak senang di samping orang berzikir, senang sholawatan. Kalau belum bisa sholawatan, senang berada di orang yang sholawatan, kan enak tuh makan, ini pahala gratis, insyaallah makan. Khidmat pun senang makan. Karena cahaya. Maulana Yusuf rahmatullah alaihi, beliau mengatakan bahwa dalam 4 amal nih, dalam dakwah, dalam ilmu, dalam zikir ibadah, dalam khidmat, itu ada nur cahaya yang Allah akan berikan bagi siapa saja yang mengamalkannya. Dan semua orang bisa berkhidmat. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan membuang kotoran dari masjid muhuru huril ain adalah mas kawinnya bidadari. Yang ringan-ringan aja. Lihat plastik satu, jangan asal lolos. Ambil tuh, Masya Allah. Dan hitung sendiri sudah, itu mahar bidadari, hitung sendiri. Hikmat ya Allah. Saksikanlah ya Allah, mas kawin bidadari. Jangan lolos. Lihat ada gelas tergeletak, angkat ya Allah,
perbaikilah hati hamba sebagaimana engkau memperbaiki hati hamba-hamba yang kau ridhai. Setiap saat kita bisa berkhidmat, sehingga kita sibuk dalam amal terus. Insyaallah makan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka kumpul dalam kebaikan ini juga satu rahmat. Jangan kita banyak mengeluh. Nizam, jangan banyak mengeluh. Segera saja apa yang bisa kita buat, kita buat. Kalau kita rasakan diri kita ini belum kuat, bergabunglah dengan orang-orang yang kuat. Bergabunglah dengan orang yang sudah mantap, yang sudah jelas. Karena Allah SWT perlombaan ini ternyata setelah dilihat perlombaannya hanya satu kali, tidak diulang lagi. Makanya penyesalan orang-orang nanti di akhirat, Rabbirji'un, kembalikanlah aku ya Allah, minta kembali terus, rata-rata minta kembali. Kenapa? Nah, karena cuma sekali ini jadi dunia ini hanya sekali saja. Umpama bisa diulang itu, mungkin kita akan mengatakan, oh nanti saja saya di putaran kedua, nanti di putaran ketiga, atau di putaran keempat. Ternyata tidak, hanya satu kali putaran saja dunia ini. Ya Allah, maka inilah yang ditangisi orang-orang soleh terdahulu. Maka SWT bagaimana kita tanamkan dalam hati kita mencintai kebaikan dan mencintai orang-orang baik. Insya Allah kan? Apapun judul kebaikan, kita cintai kebaikan. Cintai, agak dilonggarkan dada kita. Selama ini hanya perasaan kita, jangan-jangan nanti guru-guru kita, romonya kita menasihati, jangan sampai nanti perasaan kita tabliknya kayak jadi agama baru. Agak dilonggarkan dada kita ini, bahwa amalan-amalan Islam itu banyak. Orang surga saja Allah ciptakan pintunya saja 8, supaya kita luas sehingga menghargai, memuliakan sesama, menghargai sambil terus, sehingga longgar dada. Terus kita amal dengan kebaikan dalam bimbingan orang-orang mulia, pimpinan-pimpinan takwa. Karena semata-ala memang seperti itu hakikatnya. Yang sayang kepada kita ini adalah orang-orang yang dekat dengan pencipta kita. Memang sudah seperti itu. Yang akan membawa kita kepada Allah adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Dan yang akan membawa kita kepada Allah adalah orang-orang yang sayang kepada kita. Maka kita bersyukur. Ini kesyukuran kita dari daerah-daerah. Bersyukur, alhamdulillah, masya Allah. Ini cerita kesyukuran. La sabilit tasyakkur. Ini sebab kesyukuran, ya masya Allah, di tempat ini barokah, masya Allah, terangkil Darussalam ini sudah seperti gambaran di sorga. Mau to'am tuh tinggal duduk, makanannya datang. Teringat ayat di Al-Quran kita, qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Di sorga tuh nanti begitu makan. Sorga tuh. Kalau orang ahli sorga duduk, makannya udah bisa dinikmati sambil duduk. Kalau dia berbaring, maka dahannya itu, buahnya akan mendekat, bisa dinikmati sambil berbaring. Sini masya Allah, jus nanas, jus mangga, lain lagi nanti camilan lagi, to'amnya, masya Allah, sudah di sorga gratis.
Sorga kan gratis makan. Kayaknya di riwayat-riwayat tidak ada bayaran di sorga. Ini real makan. Sudah suasana sorga. Memang seperti itu ingin dibikin. Karena itulah didikan orang-orang tua kita di Nizamuddin begitu. Sehingga teman-teman betah di sini. Ini cerita kesyukuran, kita syakur. Memang kalau orang-orang tua kita di Temboro tidak menyebutkan ini, kita yang daerah merasakan ini tasyakur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat-nikmat agama ini kita perlu ceritakan, karena kalau tidak diceritakan kadang orang tidak mensyukuri. Kalau kita tidak syukuri, jangan-jangan nanti seperti Bani Israil. Dikasih manna, salwa, madu, ikan langsung dari langit, tapi karena tidak bersyukur akhirnya suruh cari sendiri. Ini kan kayak Masya Allah, mau apa uduk airnya banyak. Ini kesyukuran kita daerah. Ini kita yang mensyukurinya. Mandi Masya Allah, baru ambil airnya naik lagi airnya, Masya Allah, dahsyat. Kayaknya perhatikan seger-seger, wangi-wangi semua nih, Masya Allah. Amin. Semoga Allah tambah keberkahan ini. Ini cerita kesyukuran nih, bukan apa-apa. Ini kesyukuran, kita saking syukurnya. Memang Allah perintahkan untuk diceritakan kesyukuran itu. Melihat pingin ngamalkan agama, belajar, mau ngaji, alhamdulillah ada tempat ngaji. Mau ikut belajar perbaiki bacaan juga ada tempatnya. Memang kita dididik ngamalkan agama, mengamalkan agama, amal-amal agama yang diceritakan tuh kita belajar untuk amalkan. Mau zikir ada tempatnya berzikir. Saya pingin belajar perjuangan, bagaimana merasakan dulu sahabat dikirim ke Mu'tah, menaiki kuda, bagaimana pasukannya Abu Al-Hadrami menyeberangi sungai Bahrain. Saya pengen naik kuda, alhamdulillah ada di sini. Ini bukan apa, ini kesyukuran kita tidak. Memang orang tua Temboro tidak menceritakan ini, tapi kita yang daerah merasakan. Sehingga yang ada gambaran dalam Al-Quran itu sedikit-sedikit mulai tampak dalam kehidupan. Di sini kan kita mulai belajar mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sini kita amalkan dia untuk menundukkan pandangan. Apa berani tuan-tuan naik apa matanya jelalatan di sini? Oh, malu sendiri. Malu sendiri. Kalau di tempat lain tidak tahu. Sengaja pakai kacamata hitam, Masya Allah. Kelihatannya ke depan, tidak tahu matanya kemana. Tapi di sini duluan malu kita. Ini jelas makan real dalam kehidupan. Kita lihat. Ada teman dulu datang ke sini, dia terkesan. Waktu masuk di mahalahnya para Romi kita di mahalah Syafi'iyah tuh, ada tamu baru datang. Begitu mau masuk, dia terlihat anak kecil tuh, anak TK tuh, baru pas kelihatan terlihat. Begitu terlihat, dia tutup mukanya. Tamu nih, Masya Allah. Seperti ini, rasanya saya baru masuk Islam. Maka Allah SWT, suasana-suasana ini kita syukuri, dan semoga Allah dengan kecintaan kita, Allah juga wujudkan di daerah-daerah kita. Insya Allah makan. Oh, kalau orang cinta, Insya Allah Allah akan beri makan. Insya Allah Allah akan beri. Tidak hari ini, mungkin besok. Tidak lewat kita, mungkin anak-anak kita. Tidak lewat anak-anak kita, mungkin anak cucu-cucu kita. Tapi kalau dengan kecintaanmu, Insya Allah. Pokoknya tanamkan cinta, kan, lahir batin, hadirkan betul kan. Betul-betul. Syaitan ini pandai menggoda kita. Dia tidak mengatakan jangan kalian dakwah, jangan kalian taklim lagi. Syaitan tidak, sudah ahli, sudah merasa orang ahli amal semua.
Setan tidak akan mengatakan begitu. Awal-awal hati kita yang dirubah, yang tadinya cinta dibikin benci, dibikin hasad. Ini tidak apa-apa, kita ini satu keluarga, kita ini satu keluarga, sama-sama teman-teman dakwah, kita sesama keluarga ini. Maka dibikin hasad dulu. Padahal Nabi bersabda, innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, atau kama ja'a fil riwayah. Sesungguhnya hasad itu akan menghabiskan amal-amal sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Maka setan ini pandai. Kita kalau dibilang jangan, oh saya ini jos, di taskil pun gantian naskil, udah jos. Akhirnya tidak berani tim naskilnya. Maka setan pandai, dibikin cintanya dirubah. Tidak suka dengan kebaikan, tidak suka dengan suasana yang hidup lah. Terus kita nih ngajak kemana? Masa kita bicara di keluarga kita sendiri, ini keluarga dakwah nih kan. Jadi kalau kita ini dengan kan kita berdakwah mengajak umat kepada suasana amal, suasana kebaikan, suasana menghidupkan masjid, menghidupkan mahalah, menghidupkan kampung sebagaimana Madinah Al-Munawwarah. Artinya mestinya kalau kita ini sales kebaikan, tentu pabrik kebaikan kita cintai. Kenapa? Karena kita ngajak umat menuju itu. Harusnya seperti itu. Lah kok berbeda? Berarti ada yang keliru dalam diri kita. Jangan salahkan orang lain. Kalau kita tidak, Masya Allah, gimana cara dilembutkan bahasanya maksudnya seperti itu? Kalau tidak suka dengan tempat yang baik, yang hidup suasana, hidup amal, terus kita nih mau ngajak umat itu seperti apa? Kemana kita mau ajak umat? Maksudnya apa yang kita mau ajak umat nih? Mau ngidupin amal, tapi tempat yang hidup amal, hidup suasana kita tidak sukai, bagaimana? Kan tidak pas sekali, kan? Apalagi kita ini satu keluarga. Terang-terangan aja, kata Abah Haji Tantowi, tidak ada dusta di antara kita. Nah, kemarin sore kayak yang seneng denger nyimak tuh, apa-apa di sini tuh emas semuanya, berlian semua di Temboro nih mereka. Nah, kayak banyak kebaikan. Nah, sampai di pasar, Tuhan lihatlah. Ini, oke, kalau ada apa yang pencatatan seluruh Indonesia, coba kita lihat pasar yang hidup taklim 1 jam, kira-kira daerah mana? Ada teman-teman di seluruh 34 provinsi. Nah ini real dalam hidup, biar kita ini kadang kalau tidak diceritakan kita tidak mensyukuri ini real dalam kehidupan kita nih. Oke, mau bicara Indonesia, ayo bicara Indonesia. Kira-kira di 34 provinsi, besok kalau musyawarah ditanya, yang sudah hidup taklim di pasarnya minimal 1 jam seperti di pasar Temboro, angkat tangan. Masya Allah, senyum semua. Ini senyum hidup atau bagaimana? Nah, makanya kalau kita ingin hidup, bismillah, kita cintai bergabung, bukan apanya. Makanya ini mudah saja, ini bukan mau apa-apa. Memang kita akan muliakan semua orang, hargai, tapi ini urusan agama, mesti kita hati-hati. Memang di setiap zaman Allah kirimkan ahlinya untuk membimbing umat ini. Kemarin ini tidak apa, ini yang kita rasakan di daerah memang seperti itu. Kemarin kita naik ojek dari sini, pas sampai sini, sampai di bawah kata bapak tuh, maaf, sampai di sini. Ini giliran teman saya, kata. Masya Allah, ini giliran teman saya dapat. Padahal dia naikin kita dari sini, di tengah perjalanan ditentang, maaf, ini giliran teman saya. Nanti ongkosnya kasihkan saja teman saya. Di sini begitu, Masya Allah. Kalau di tempat kami di sana, Masya Allah, ya, bila perlu serogoh, bahasa Lomboknya tuh ambil sendiri. Bahkan di tempat-tempat
Posko itu ada taklimnya. Coba malam Kamis kemarin, seluruh mahalah hidup sholawatan. Oh, masya Allah. Makanya setan nih mau cari tempat di mana dia cari tempat nih. Ini cerita memang di depan mata kita, makan. Jangan sampai nanti setan nih menutupi mata kita. Sudah ditutupi mata hatinya ditutup lagi, wah bahaya. Lah terus kita nih sukanya yang bagaimana? Nah, sekarang menjadi pertanyaan, tuan tuh terus sekarang pinginnya yang bagaimana? Nah, apa pingin seperti tempo dulu? Nah, kan pada nangis kalau ingat masa lalunya masing-masing. Makanya syukuri keadaan ini tuan-tuan, disyukuri. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan, karena namanya berlian kebaikan itu semakin kita sebut semakin banyak yang tidak bisa disebutkan. Begitu kan? Kalau kebaikan tuh begitu, semakin kita sebut ada lagi. Dan kalau kita tanya masing-masing kita nih, insya Allah kan? Karena tuan-tuan ini kan masya Allah orang-orang baik semuanya nih. Ini kalau itu semua punya kesan datang ke sini, insya Allah kan? Oh, semua. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga Allah terima kecintaan kita ini, langkah-langkah pengorbanan kita, masya Allah. Dari Aceh sudah datang, dari Papua sudah datang, dari Sumatera, masya Allah, Lampung saja 6 bis, Palembang berbis-bis. Kemudian Kalimantan tidak mau ketinggalan, masya Allah, Kalimantan datang. Tadi tanya teman dari Kalsel datang, Kalteng datang, Kalbar, masya Allah menggembirakan. Sulawesi apalagi, masya Allah. Sabang sampai Maroke, masya Allah. Ini benar-benar markas internasional ini. Tidak apa-apa, kita daerah yang menyebut, memang teman-teman tidak akan menyebut itu. Beliau ini saking lurus dan murninya. Karena mas saya sendiri sangat membanggakan, sehingga catatan dunia, ini bukan catatan Indonesia, catatan dunia, rombongan setahun terbanyak di seluruh dunia, alhamdulillah di tempat kita yang mulia ini, di seluruh dunia, bukan di Indonesia. Rombongan 1 tahun bahkan saat kemarin keadaan yang serba terbatas itu tetap mengeluarkan rombongan 1 tahun. Ini kesyukuran, masya Allah. Kalau diceritakan sampai nanti ini, masya Allah, semoga Allah barakahi semuanya. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah langgengkan kita dalam kebaikan-kebaikan, mengamalkan agama dengan kecintaan, mengharap ridho Allah SWT, dan Allah datangkan orang-orang baik, orang-orang mulia, bekerja sama menghidupkan amal agama ini. Kurang lebih pribadi mohon maaf. Insya Allah nanti maghrib ada majelis yang lebih besar lagi, kita siapkan diri kita. Semoga Allah